Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Piye kabare? Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan sukacita. Kembali pada hari ini, kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh, dan bangkit sesudah hari 3. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis! Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan manusia, dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid memberi jawaban sesuai dengan apa yang mereka ketahui atau mereka dengar. Mereka berkata, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Itu jawaban para muridnya. Kemudian, Yesus menantang para muridnya. Dia bertanya, sekarang aku bertanya kepadamu, bukan menurut kata orang, tapi menurutmu sendiri, sesuai dengan pengalamanmu selama engkau bersama-sama dengan aku. Siapakah aku ini? Bapak, Ibu, Yesus juga bertanya kepada kita hari ini. Siapa Yesus menurut kita, bukan menurut orang lain. Bukan menurut apa yang kita baca, bukan. Menurut kita secara pribadi. Dengan semua pergumulan yang ada. Dengan semua sukacita yang ada. Siapa Yesus bagimu? Kita punya jawaban masing-masing. Saya sangat yakin. Tapi mari kita berjuang untuk menemukan dan melihat secara baik siapa Dia bagi kita. Dia adalah segala-galanya. Dialah awal dan akhir. Allah beserta kita. Allah yang tidak melupakan siapapun, baik orang benar maupun orang berdosa. Allah yang tahu siapa engkau. Allah yang menolong tepat pada waktunya. Tadi Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Mari Bapak Ibu, kita punya pengalaman pribadi yang menuntut kita untuk mengungkapkan siapa Yesus bagi kita. Tidak usah takut, Tuhan memahami perasaan kita. Tuhan tidak menjudge kita. Maka kalau kita mau mengenal siapa Dia, mari kita selalu mengikuti Dia dengan setia. Tidak dalam kegembiraan saja, tapi juga dalam penderitaan. Yesus memarahi Petrus karena Petrus menyangkal, artinya Petrus tidak mau memikul salib. Bahwa Yesus harus terus menjadi raja, menjadi yang paling hebat.
Tidak boleh ada penderitaan yang datang terhadap hidup Yesus. Bagi Yesus, orang yang mau mengikuti Dia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Dia dengan setia. Ada suka, ada duka, ada kebahagiaan, ada penderitaan, ada kehidupan, ada kematian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk apapun yang kami alami. Terima kasih atas setiap mujizat-Mu dan ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Tambahkan iman kami, agar apapun yang kami hadapi, kami tidak berputus asa dan menyerah. Hari ini Tuhan, Kau bertanya kepada kami, siapa Engkau? Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Engkau adalah Allah yang maha setia, Allah yang maha rahim, Allah yang berbelas kasih, Allah yang memahami setiap pergumulan hidup kami. Dampingi kami Tuhan, agar situasi seberat apapun tidak melemahkan iman kami untuk bertemu dan berjumpa dengan Engkau dalam setiap pengalaman itu. Kami puji Engkau, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.